Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Bejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video santuy tentang alasan kenapa Honda Vario 125 ini layak dibeli. Ini berdasarkan opini Mas Bejo secara pribadi setelah Mas Bejo beli di tahun 2023, itu tepatnya bulan Mei ya, tahun 2023, dan kalau dihitung sampai sekarang itu 1,5 tahun. Jadi alasan ini berdasarkan opini Mas Bejo setelah membeli dan memakai selama 1,5 tahun. Honda Vario 125 tipe yang CBS, teman-teman. Tipe yang CBS adalah tipe yang masih menggunakan anak kunci. Jadi masih menggunakan kunci dan tidak ada ISS-nya. Itu yang pertama, dan secara warna itu glossy. Jadi ini video spesifik ya, spesifik tentang Honda Vario 125 yang tipe CBS warna hitam. Alasannya apa saja? Mungkin bisa kalian pertimbangkan kalau kalian pengen beli motor. Kalau motor ini layak banget untuk dibeli. Hal yang pertama yang Mas Bejo bikinkan videonya, sudut pandangnya adalah tentang harga, teman-teman. Jadi kenapa harga? Pertama, dari sudut pandang harga baru. Jadi harga baru Vario 125 yang tipe CBS ya, khususon, ini lebih murah dari Scoopy yang tipe keyless atau yang tipe Prestige. Jadi dari segi harga barunya itu lebih murah. Dengan fitur-fitur yang didapatkan itu jauh lebih banyak. Pertama apa? Pertama itu adalah lampunya full LED semua. Nah, jadi lampunya full LED itu pertama. Terus habis itu speedometer full digital. Mesinnya itu 125 cc. Jadi sudah mendapatkan itu semua. Jadi dengan harga baru kalian bisa mendapatkan motor yang secara fitur dan segala macamnya itu keren. Ibaratnya 125 cc itu harganya. Jadi dihitung itu lebih worth it ya. Kalau dibilang murah atau mahal itu kan relatif. Cuma kalau perbandingannya itu Honda Scoopy yang notabene secara harga itu lebih mahal dan cc-nya 110, nah itu bagi Mas Bejo itu lebih worth it, yaitu Vario 125 tipe yang CBS. Apalagi dengan banyak ya yang berseliweran, yaitu isu dari rangka yang ada di Vario ini kan masih menggunakan underbone ya, jadi bukan menggunakan ESAF. Jadi rangkanya itu rangka ESAF dan secara fitur itu luar biasa. Selain itu kan juga pada isi bagasi lebih besar, isi tangki BBM juga lebih besar dan lain sebagainya. Apalagi kalau untuk yang baru ini kan secara bannya itu lebih gambot ya, dan velgnya itu mirip Vario 150 tidak ada, dan cakramnya menggunakan disc brake. Jadi dari segi harga itu pertimbangannya untuk harga baru. Lalu kedua adalah harga second ya, atau harga jual kembali. Kalau kalian pengen upgrade motor atau pengen ganti motor, Vario 125 karena sangat populer ya, ini menjadi motor yang secara harga itu dijual kembalinya itu masih tetap tinggi. Jadi harga secondnya tinggi. Jadi kalau kalian beli baru, habis itu kalian jual lagi motor ini, itu harganya masih tetap tinggi, teman-teman. Jadi masih apa ya, nggak begitu meker lah ibaratnya kalau kalian menjualnya kembali. Setelah perbandingan atau pertimbangan dari sudut pandang harga, yaitu sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang dari tipe CBS itu sendiri. Jadi tipe CBS itu hampir di setiap musimnya atau setiap tahunnya itu menggunakan warna glossy, teman-teman. Kenapa warna glossy? Warna glossy itu mudah sekali dibersihkan. Nah, warna glossy mudah sekali dibersihkan dan gak gampang kotor. Jadi setelah pemakaian sekitar 1,5 tahun, warna ini atau tipe CBS ini itu akan terlihat seperti baru terus. Apalagi kalau kalian merumatnya ya, merumat itu apa ya bahasa Indonesianya, merawatnya dengan sangat hati-hati dan telaten, itu akan terlihat seperti baru terus. Jadi lebih nyaman kalau untuk secara look dan bodinya.
Nah, terus habis itu secara fungsional dan segala macamnya, tipe yang CBS ini itu kan yang berbeda adalah tidak ada ISS dan anak kunci. Tapi secara fitur yang lainnya seperti digital speedometer, terus habis itu mesinnya sama look penampakan segala macamnya, cuman beda warna ya pastinya, itu hampir sama dengan tipe yang ISS. Jadi nggak ada yang beda dari tipe yang CBS dan tipe yang atasnya. Jadi hampir semuanya itu sudah sangat cukup ya bagi Mas Bejo setelah 1,5 tahun puas dengan apa yang ada pada Honda Vario 125 tipe CBS ini. Apalagi warna hitam teman-teman. Jadi keren lah hebatnya, pol-polan. Lalu pastinya kalau kalian beli motor itu kan pasti ada kekurangan ya. Nggak mungkin kita beli motor itu bagus terus karena ini adalah motor buatan manusia. Jadi pastinya ada kekurangan dan kelebihan. Dan itu juga bisa termasuk sebagai suatu pertimbangan ya buat kelemahan-kelemahan yang ada di motor ini. Yang pertama adalah kelemahannya yaitu pada setangnya itu menggunakan setang yang semacam jepit ya. Jadi agak jepit sini, jadi lebih sporty. Itu sebenarnya bukan suatu kelemahan, tapi bagi Mas Bejo pribadi, karena ini video untuk Mas Bejo pribadi ya, itu untuk umur hampir 40 tahun. Ini kalau perjalanan agak jauh, agak sport banget dan agak nunduk banget, seperti agak loroboyo. Itu kelemahan yang pertama. Terus yang kedua adalah pada dek tengahnya itu mempunyai dek yang agak sempit teman-teman. Jadi lebih lebar si Honda Beat. Nah, itu bisa buat suatu pertimbangan juga kalau kalian pengen beli motor ini. Lalu selanjutnya untuk hal-hal yang sifatnya praktis ya, seperti botol air minum, barang bawaan itu hampir nggak cukup ya. Kan kalau botol itu yang standar itu kan 600 ml ya. Kalau Aqua itu taruh sini nanggung, taruh sini nanti bisa, cuman nggak bisa ditutup gitu ya. Jadi ini, nah, itu barang bawaan-bawaan yang ada di motor ini agak susah. Nah, pertimbangan selanjutnya yaitu pada mesinnya ini Honda Vario, nggak tahu karakternya Vario atau Honda itu sendiri, yaitu pada saat belum dipakai, pada saat awal pemakaian pagi atau 2 hari nggak dipanasi atau apa, motor ini tarikannya itu abot, jadi gereng lah ibaratnya, jadi nggak langsung enteng, jadi agak berat, jadi kudu dipanasi dulu. Nah itu nggak tahu, mungkin di motor yang lain juga sama seperti itu gitu. Jadi secara kelemahan seperti itu. Kalau untuk kelemahan yang lain tak pikir cukup lah ya, standar. Itu adalah kelemahan yang tak notice dan menjadi sesuatu yang umum di setiap hari saat kalian memakai Honda Vario 125 ini. Lalu berikutnya adalah hal yang bersifat selera, yaitu pada selera pada sok ya. Jadi kalau kalian beli motor ini, sok barunya itu agak keras. Tapi sok baru yang agak keras bukan berarti jelek teman-teman. Ini tak kembalikan lagi karena ini hanyalah sebatas selera. Jadi kalau menurut Mas Bejo dengan gaya Mas Bejo berkendara dan segala macamnya, soknya Mas Bejo ganti. Bukan berarti soknya itu jelek, enggak, pastinya bagus ya. Cuman karena Mas Bejo pingin yang lebih empuk, Mas Bejo itu ganti dan modifikasi. Itu catatan ya. Jadi ibaratnya kalau kalian pengen untuk pertama kali yang diganti apa, ya kalian bisa mengganti soknya menjadi agak lebih empuk. Dan untuk Mas Bejo kan ini yang tak ganti kan punyanya ISS ya, yang D3 Evo ini kayaknya, lupa Mas Bejo, soalnya sudah 1 tahun lebih. Nah itu karena apa? Karena kalau nggak diganti atos guys. Itu, dan penampakannya kalau sudah diganti menjadi lebih garang dan keren ya, seperti ini yang ada di video pada saat ini. Mungkin cukup ya, itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan tentang Vario 125 dan alasan Mas Bejo merekomendasikan mungkin kalau Honda Vario 125 yang khususan tipe CBS ini menjadi salah satu motor yang layak untuk dibeli. Nggak usah nggak usah mikir teman-teman, nggak usah
banyak salah paham. Jadi ini sudah cukup layak dari segi fitur, full LED semua, digital speedometer juga gampang dilihatnya. Jadi sangat sangat fungsional untuk dilihat, sangat mudah dilihat secara fungsi. Lalu pada rangka yang sudah underbone dan segala macamnya. Jadi pokoknya ini sangat layak untuk dibeli.